Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Bapak dan Ibu jemaah Maghrib rahimahullah, jemaah sekalian, kembali kita membasahi lisan-lisan kita, membasahi punya lidah, berzikir, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya begitu banyak yang diberikan kepada kita semua, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman. Tentu semuanya ini adalah bentuk nikmat yang Allah khususkan kepada hamba-hambanya yang tidak diberikan kepada semuanya. Jemaah Maghrib rahimahumullah, ketika jemaah sekalian kita selesai melakukan ibadah, ketika kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah, atau ketika kita sudah melakukan ibadah misalkan sholat, membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain, itu bukan berarti karena kita hebat. Jadi saya beri sekalian, jadi ketika kita selesai melakukan ibadah kepada Allah, ibadah baik itu sholat, haji, umrah, berinfak, sedekah, bukan berarti karena kita hebat, bukan karena kita memiliki kemampuan dari segi fisik ataukah kemampuan kita punya jiwa. Tidak, jemaah sekalian, itu semuanya bisa kita lakukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini patut untuk kita sama-sama untuk mensyukuri, merenungkan bahwa kita ada di tempat ini itu karena pertolongan Allah. Itu karena pertolongan Allah, itu karena rahmatnya Allah. Sehingga tentunya siapa saja yang senantiasa berada dalam ketaatan, maka itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bantuan Allah. Maka mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita hanya bisa mengatakan alhamdulillah, karena memang kita tidak bisa berupa istilahnya balas jasa. Ya, dan Allah memang tidak butuh kepada kita. Allah mengatakan ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, kalian yang fakir. Allah Samad. Allah akan berkati di masa ini. Kemudian jemaah Maghrib rahimahumullah, yang kedua adalah 2 pekan lalu tidak salah sempat kita menyinggung di masalah sedikit terkait dengan masalah kesabaran dan maaf. Kita ingatkan kembali jemaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran kata sabar tak kurang dari 90 kali. Jemaah sekalian, kami yang tidak percaya, tidak ada di antara kita ini yang tidak pernah berhadapan dengan situasi dan kondisi di mana situasi dan kondisi itu pasti membutuhkan kesabaran. Dan jemaah sekalian, ulama kita memberikan perumpamaan analogi, istilah jemaah sekalian menganalogikan, memperumpamakan bahwa sabar itu ibaratnya manusia, sabar itu adalah kepalanya. Apa
km per jam, tidak ada remnya. Kira-kira bagaimana jemaah sekalian? Ya hanya dua kemungkinan. Ya, kalau bukan masuk ya ke liang kubur, ya masuk ke rumah sakit. Maka kata ulama kita bahwa subhanallah jemaah sekalian, sabar. Ya kita tekankan kepada jemaah sekalian karena kenapa? Karena saya tidak percaya bahwa kemarin pada ini kesabaran tersebut. Alhamdulillah. Satu. Sabar melaksanakan perintah. Ya Masya Allah. Ini bukan satu lagi ya, tiga ya. Alhamdulillah. Sabar dalam menjalankan perintah ketaatan kepada Allah. Dua. Terhadap larangan Allah. Dan dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, ada sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah jemaah sekalian. Jemaah sekalian demi Allah, jemaah sekalian demi Allah. Kadang kita ini apa ya? Datang rasa capek, datang rasa ngantuk, datang malas ketika ada di masjid. Kadang kadang dalam hati kecil ini sedikit mau ya istirahat begitu sebentar. Ada di masjid ngantuk, capek, tapi karena kita ingat bahwa kesabaran hanya berlaku di bumi, ya, maka saya harus memenuhi panggilan Allah ketika ada di masjid. Dan kesabaran hanya berlaku di bumi, maka bangkitlah semangat kita, maka kita cepat bergegas untuk memenuhi panggilan Allah. Begitu banyak mas sekalian perintah-perintah Allah, puasa, zakat, haji, perintah-perintah. Yang kedua, sejak saja mas sekalian, yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah jemaah sekalian. Siapa di antara kita ini yang tidak pernah diperhadapkan dengan situasi dan kondisi di hadapan kita ini? Ya, jemaah sekalian, kapan-kapan hanya jemaah sekalian sekarang. Apa yang tidak ada pada hati ini? Hal-hal yang diharamkan sekarang luar biasa di mata kita. Bahkan sesuatu yang tidak pernah kita lihat sekarang. Ini HP, rumah tangga yang tadi baik-baik saja. Rumah tangga biasanya baik-baik saja sebetulnya, tapi begitu mereka kenal HP, masing-masing punya Facebook, masing-masing punya Instagram, masing-masing punya itu, terjadi perselingkuhan. Ya, makanya selektif dalam memilih pertemanan di Facebook. Nah sekali mohon maaf, ya bahasanya punya banyak dan sekali berselingkuh di Facebook. Ya, hati-hati. Tawaran-tawaran menggiurkan. Mohon maaf, pembunuhan kemarin kan yang anak kita yang itu di sana itu kan karena lewat internet, ya, menggiurkan kata-katanya organ tubuh. Baik. Nah, jadi istilahnya anak sekarang orang-orang jangankan yang haram, Pak, haram sesuatu. Ya, tapi ini perkataan tidak boleh bagi orang beriman, tidak boleh. Tadi saya bicara yang menentukan rezeki. Ini contohnya Pak ya, tadi saya seorang. Ini hampir saya tahu di bawah saja saya tadi. Begitu saya ke depan, baru begini hati. Berubah. Ternyata sore tadi yang di depan. Nanti lagu dia kalau rezeki tidak kemana-mana. Namanya bagi itu bagi 4 tahun 5 Jakarta cuma sedang 50 dapat. Nah biar bagaimana? Ya. Nah biar di sana kita rezeki kita tidak aman sebelum kita mati rezeki. Jadi bisa tertukar, tapi rezeki tidak pernah salah apa. Jadi bisa tertukar, tapi rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi boleh hidup saya menyebutkan sama-sama sebelum ini. Ya. Tapi yang bukan semua pembelian, cuma yang membedakan kenapa ada yang lari
Mungkin kenalin penampilan seperti ini kita bilang bahaya dong kalau ngomong Ustaz bisa haram ini bisa tidak buruk kayak kita dengar. Tapi bisa isi. Ya Ustaz ini yang kemarin ini Ustaz, kemarin ini. Kayak itu mau itu kasih jangan. Kalau ini yang orang kita kasihkan kan kalau kita masih bisa esok Pak. Tapi kalau ini kalau tinggal lagi betul biar beda nih. Ya itu jujur. Ya. Ini yang kita masalah. Sabar dalam meninggalkan orang Allah. Bersabar kita sekarang larang luar biasa. Seksi contoh. Apa namanya? Masih ingat kisah Nabi Yusuf? Ya, kalau mau Pak lihat lengkapnya, buka surah Yusuf. Surah berapa surah Yusuf? Surah berapa surah Yusuf? Nah, udah ya. Ya, Pak Imam. Surah berapa surah Yusuf? Surah ke-12. Satu Al-Fatihah. Jadi santri saya kita bilang satu Al-Fatihah, dua Al-Baqarah, tiga Ali Imran, empat An-Nisa, lima Al-Maidah, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf. Salah satu-satunya kisah para nabi dalam Al-Quran yang disebutkan secara lengkap satu surah. Itulah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Hampir dari awal sampai terakhir. Kalau kisah Nabi Musa dan Nabi lain itu berpecah-pecah dalam surah itu dalam Al-Quran. Sehingga ini mas sekalian, ada pelajaran penting terkait masalah sabar dalam kisah Yusuf. Nabi Yusuf ya mas sekalian, proses beliau diuji oleh Allah selama 40 tahun. Ya, mulai dari batu kecil dilempar ke dalam sumur, masukkan ke sumur, ya. Dan yang kedua adalah ketika berhadapan dengan istri siapa? Sang raja Zulaikha Al-Aziz ketika itu. Tapi ada yang menarik mas sekalian. Kita mau kaitkan sedikit dengan masalah sabar. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dilempar dimasukkan dalam sumur, itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan Pak. Nah, sedangkan ketika berhadapan dengan siapa? Istri Zulaikha, bayangkan Pak, istri yang paling cantik, kaya raya seseorang. Ya. Nabi keluar ke anak Madinah. Pak Ustaz, jadikan calon istri cantik, kaya, bagus keturunannya, bagus agamanya. Apa dia Pak Ustaz? Kalau ada yang begitu saya pertama yang bagus. Ini sekali sebenarnya ya. Ini anak muda ini kalau cari di hati, jangan berlambang juga, jangan berlambang istilahnya kalau ideal. Ya, yang cantik, bagus keturunannya, kaya, bagus agamanya. Nanti kalau ada yang begitu saya pertama yang ya, saya bisa apa namanya? Lalu kiri. Ya, tapi kan jalannya tidak semua. Tapi singkatnya masalahnya. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita buka dalam surah Yusuf ini kan sudah berada dalam rumah, dalam kamar apa istilahnya? Ya, pintu yang begitu banyak. Artinya tidak ada kecuali mereka berdua. Dan ditawarin. Nah, ditawarin. Bagaimana ini? Kalau bahasa kita bagaimana ini? Kamu ikut ajakanku berzina kan? Ataukah pilih penjara? Nah, ini sekalian. Perhatikan baik-baik. Yang pertama Nabi Yusuf tidak ada pilihan. Sedangkan yang kedua dikasih. Kalau kita Pak, ya. Kalau kita kira-kira bagaimana kalau kita berada seperti itu dua pilihan. Mau ikut berzina ataukah penjara? Kalau kita kira-kira dari gimana kita ini saya bilang, ya, kapan lagi kalau sudah sekarang dengan diminta kita berikan kepada Allah, masalahnya ini tidak ada dia, tidak ada dia, ya, kaya, cantik, keturunan apa lagi tidak usah dibilang. Tapi subhanallah, subhanallah sekali. Disinilah kata ulama kita, ya terkait dengan bagaimana Nabi SAW mendapatkan tanda dari Allah. Ya, nama kita manusia biasa Pak. Ya normal ini Pak, kalau maaf ya, kalau ada laki-laki dan perempuan kemudian ketemu apa
dan melihat dan langsung ada semacam ini, itu normal Pak. Ya masalah kalau bertemu dengan lawan jenis yang tidak apa itu tidak normal. Apalagi sampai sama-sama laki-laki perempuan, itu yang masalah. Itu normal Pak, normal sekali. Tetapi subhanallah, disinilah peran keimanan, disinilah berperan banyak kesabaran. Ya, apa kata Nabi SAW? Saya lebih memilih penjara ketimbang mengikuti ajaran. Ya, sehingga kata ulama kita, kesabaran itu sekalian pahalanya lebih besar ketimbang ada pilihan yang tidak ada pilihan. Kalau yang kedua tak ada pilihan, maka disitulah besarnya pahala. Karena ada pilihan. Yang pertama tadi tidak ada pilihan. Nah, sehingga tentunya sangat banyak yang banyak terkait dengan masalah itu tadi. Makanya kata Rasulullah SAW, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan hari kiamat. Salah satu di antaranya adalah seorang pemuda atau laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik, kaya dan seterusnya, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekalian menganugerahkan kepada kita rasa takut kepadanya. Ketakutan baik dalam keadaan ramai maupun dalam sendiri. Ketakutan dalam keadaan yang kita di rumah maupun ketakutan di luar rumah. Ya, karena ittaqillah haitsu ma kunta. Kita berharap kita bertakwa, takut kepada Allah dimanapun kita berada. Kita tidak takut hanya pada saat kita ramai, ya. Tapi apa jangan kita hanya takut pada saat ramai, tapi ketika tidak ada orang yang kita tidak takut kepada Allah. Jangan jadikan setan itu sebagai teman kita ketika kita sendiri. Ya, karena setan itu, ya, dalam prosedur itu suka. Jemaah maghrib rahimahullah, itu saja mungkin sedikit yang motivasi bagi kalian dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana. Silakan kita baca hafal dulu sekali dalam surah Ali Imran ya, surah Al-Baqarah. Ya, kisah Jalut dan Talut. Ya, Jalut mungkin ada ayat berapa sih ayat 200. Tolong hafal itu aja sekali. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana. Doa memohon kepada Allah agar diberikan kesabaran. Kisah Jalut dan Talut ya, dia sebelah kanan kita. Falamma fasala Talut, ayat berapa sebetulnya? Coba lihat dulu. 240 atau berapa ya? Setelah itu sih kayaknya saya lupa ya. Kalau di HP ayat masalah kemudian di rumah, mohon kepada Allah agar kita diberikan kesabaran. Karena bila ada masalah ibadah yang kita lakukan, toh pada akhirnya kita terjatuh dalam kebinasaan kita. Ayat berapa? Dapat belum? 2/9. Iya, 2/9. Rabbana afriq 'alaina sabran wa sabbit aqdamana. Jadi 2 sama dengan Pak. 2 berapa tadi? 2/9. 2/9 ya. Kalau nanti kalau di rumah yang belum hafal silakan hafal dulu Pak. Ya, kita mohon kepada Allah agar diberikan kesabaran. Sabar kita sabar. Baik Mas sekalian, sesuai dengan pembahasan kita sama-sama untuk mempelajari kembali berulang-ulang materi terkait dengan masalah ibadah kita secara khusus masalah ibadah sholat. Kita ingatkan masalah bahwa sholat ini merupakan ibadah yang pertama dihisab, ditanya oleh Allah di hari nanti pada masyarakat. Ya, pada masyarakat sekalian, tempat di mana kita akan disidang ditanya oleh Allah. Yang pertama ditanya adalah masalah sholat kita. Dan insya Allah ketika sholat baik maka semuanya baik. Jemaah sekalian, pada pertemuan lalu kita telah menyebutkan singkat terkait dengan jenis-jenis air yang suci dan mensucikan. Ya. Singkat juga kita sampaikan jemaah sekalian karena ini semua berkaitan semua. Ya. Sekarang jemaah sekalian, kalau ada waktu insya Allah sebentar kita akan bisa pakai insya Allah. Ya. Namun jelas kita bersambung tidak bersambung. Kita masuk terkait dengan anak-anak membuang hajat.
Bagaimana etika ketika kita buang air kecil dan buang air besar. Ini sesuatu yang penting untuk kita sama-sama insya Allah pelajari. Kita untuk bagaimana untuk memahaminya. Ya, fakta dan fenomena kita di lapangan, ya apalagi laki-laki yang beribadah ini yang terjadi adalah ketika mereka kencing, ya namanya laki-laki. Nanti kita sampai bagaimana seperti itu. Di antaranya mas sekalian kesempurnaan agama kita ini subhanallah. Agama kita mengatur dari tata cara berkecil sampai wanita. Itu agama kita diatur semua. Dari lahir sampai mati diatur semua agama kita. Tidak ada yang tidak semua diatur. Persoalan kemudian buat kecil ini penting sama-sama. Ya karena ini adalah perkara sederhana. Ya. Yang pertama mas sekalian kita singkat saja. Kita mulai dari adat ketika masuk WC. Masuk WC. Ya singkat saja. Masuk WC dengan kaki apa? Kiri. Oke. Silakan anak muda, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min khaba'i. Baik. Biasa masuk WC ini buat ingat ini. Ini begitu biasa. Apa doanya? Lupa. Masuk WC itu lupa. Lupa. Biasa begini memang itu lupa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saya kira Allahumma ya. Ya sebagai orang yang sekali hafal ya. Oke. Itu konteks anunya apa artinya? Nah, ini penting juga jangan sampai. Ya, jangan sampai kita berdoa, Pak, hafal doa tapi kita tahu apa artinya. Ya. Apa artinya? Allahumma inni ya Allah, Allahumma inni a'udzubika. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon kepadamu apa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuth. Dari gangguan apa? Syaitan, laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Nah, jadi artinya itu adalah dengan menyebut nama Allah, ya Allah aku memohon perlindungan kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, ini panjang lagi kalau kita bahas itu mana di Indonesia ada setan. Nah, itu pelajaran penting pertama. Jadi pertama setan itu tempatnya adalah tempat kotor. Ya, setan itu tempatnya adalah tempat kotor. Makanya rumah yang tidak pernah ditinggali itu kan lama-lama pasti kotor. Makanya ada setan. Ya. Dan ini kita bicara ya apa nih sekalian bisa terlihat ini. Kita mesti sedikit dengan kenapa ada orang sering kesurupan, sering diganggu. Nah, ya memang mas sekalian, ini menarik kalau kita mau sama-sama sampaikan. Banyak orang diganggu atau kesurupan itu karena pertama, orang itu kena gangguan jin atau kemasukan itu karena sihir pertama. Sihir dengan kata lain lima sengaja kiri lima. Ada namanya jin yang sifatnya usir, suka mengganggu. Ada jin juga usir dia, suka mengganggu. Ada jin di kafir ya, ada jin di mana dia ganggu kita, ganggu anak kita. Karena kenapa? Karena kita di rumah ataukah anak-anak kita, contoh satu, buang air panas. Hati-hati Pak. Injil Allah yang pasal atau kuat, apa nak pun jadi pak, dia lalu berkata suku dia nanti luar. Solongan kan? Kenapa solongan? Ya, solongan. Apa namanya Pak? God solongan. Karena kenapa dia masuk rumah Allah? Karena itu syaitan. Kita tidak tahu di mana sekarang ada. Dan jelas itu solongan, WC, ya itu tempat kotor jelas di tempatnya. Ya, makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita terkait dengan bagaimana tata cara ketika membuat itu. Baca basmalah, bismillah, buat. Ya, insyaallah itu ibarat istilahnya dia adalah semacam pemberitahuan, desa kau, ya pindah, nah buang. Nah, tetapi mas tapi kamu lebih aman, jangan bilang sebuah di got. Ya, tapi di tempat-tempat itu kadang-kadang di situ kan ada binatang, ada hewan, ada serangga. Ya,
banyak yang kami jumpai, yang kami rukyah dulu waktu kami di kampung daerah itu hanya persoalan sepele. Karena dia kenapa? Karena ini Ustaz, kan jadi tidak cerita bilang buang air mie bekas air mie masak, tak buang ke belakang, kebetulan dapurnya ada di jalannya, tak buang ke belakang ke tanah kosong. Ya, ada juga di antara mereka pengakuannya itu anaknya sembarang kencing, nah kencingnya. Ya, ada juga mengatakan bahwasanya sementara itu kan biasa kalau orang jalan, kita biasa kadang-kadang Pak ada karet ada apa, kita tendang, hati-hati Pak. Melempar ini semua pelajaran penting. Ya, tidak usah kita masalah ini pembahasan kalau itu. Yang jelas bahwa benteng di rumah kita ini ada di nanti soal pembahasan. Ada rumah itu suka setan tinggal di dalam, dan ada juga rumah tidak bisa masuk tinggal. Ya, rumah apakah itu yang setan suka tinggal di dalam? Ada yang bisa sebutkan ciri-ciri rumah yang suka tinggal setan di dalam? Satu. Jangan foto. Dulu. Oke. Yang lain dua. Banyak cicak ya. Batu. Boneka tuh. Yang ada berhala. Misalnya. Iya. Nomor apa? Rumah kotor. Rumah yang kotor. Rumah kosong. Nah, termasuk yang terakhir ketika dalam rumah itu tidak ada pikir, tidak ada orang sholat Pak. Iya. Ini ada cerita pengalaman ya. Ini bukan cerita Pak ya. Kebetulan siswa saya di rumah, kebetulan dia keluar. Ya, kebetulan dia keluar. Siswa saya dulu SMA. Dia cerita sama neneknya. Kebetulan masih belum Islam itu neneknya dia bilang, "Enak, kenapa itu tak ganggu? Tidak sholat di pagi baik-baik saja, tidak pernah kesurupan. Ya, tidak sholat." Nah bilang ini, bagaimana bisa mereka kesurupan atau mati? Rugi itu setan kalau negara kita teman. Memang yang ingat itu adalah siapa? Orang-orang bagi bapak ini. Jadi kalau astaga, dan itu betul memang. Jadi kalau misalkan orang ini tidak sholat, tidak apa namanya saya bilang, apa kebalikan tidak jelasin dan rugi loh saya kalau ganggu masih banyak target-target yang harus saya dapatkan, harus saya pegang. Ya, baik. Nah, ini penting. Ya, jangan menjadikan rumah kita. Termasuk dimasukkan rumah kita kalau banyak kamarnya. Upayakan itu jangan pernah lewat dan 3 hari kosong di kamar. Karena kalau kosong pada dia satu rumah kita ada di dalam, tapi kalau kosong itu bercokol juga. Ya, makanya kalau biasa rumah besar, anak malam-malam rumah besar. Ya, dia sampai masuk berdiri, saya bilang di rumah besar tapi dia menjalankan. Ya, bagaimana tidak ada seperti masuk dalam ungkapan, seperti tidak masuk di kuburan. Ya, baik. Ini masuk WC dengan kaki kiri. Kemudian dimasukkan dia ketika dalam WC, perhatikan baik-baik ini. Masuk WC itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, secara umum saja, pertama jangan kita berbicara dalam WC. Misalkan ada kita sedang berkonten masuk WC. Ya, di WC dulu sebentar nih. Jangan tiba. Apa yang sudah selama itu jangan ki. Ya, atau membawa lafaz-lafaz Allah yang namanya usaha-usaha Quran itu sebaiknya dibaca di bawah masuk. Ya. Kemudian, udah biasa remaja punya televisi. Tes suaranya jangan ki. WC dimasukkan ke syaitan, makanya kalau selesai di Quran, selesai di hadis dia pertama cuma keluar. Ya. Kemudian termasuk yang pernah kita sampaikan kemarin, misalnya bangun dari tidur masuk WC, jangan langsung masukkan tangan ke dalam tempat air, ember atau kolam, jangan. Karena kata Rasulullah SAW, ia adalah sebuah riwayat, salah satu antara kalian bangun dari tidur, jangan langsung masukkan tangannya ke dalam bejana atau ke tempat air. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu di mana bermalam tangannya waktu itu. Di mana bermalam tangan tempat bermalam. Ya, kalau anak muda saat di tempatnya. Kalau anak muda itu tempatnya di mana orang muda tidur. Ya, saya anak muda kalau tidur untuk dapat di mana tidur tangannya. Semua sini. Betul tidak? Betul itu. Ya. Ya, tapi kalau orang punya istri, ya kan, mereka punya istri Pak. Ya, insya Allah tidak kesalahan itu tangannya kalau punya istri. Tapi kalau anak muda, di sini di tempatnya dulu kan bagaimana pikir.
Baik. Kemudian yang sampai kami lupa itu beberapa adab atau dalam puisi. Kemudian jemaah sekalian, subhanallah, ini juga patut kita perhatikan. Kenapa harus kita berpikir masuk WC? Banyak kejadian jemaah sekalian orang mati dalam WC. Karena kenapa? Terpleset, kena stroke. Saya tidak tahu banyak kan seperti itu kan. Karena begitu dalam WC. Stroke dan usia. Ya, dan wallahu a'lam ada orang medis di sini. Kalau mandi di Pak, wallahu a'lam bisa kita nanti. Usahakan Pak kalau mandi itu, saya sampai sekarang Pak, alhamdulillah boleh kata jarang sekali mandi itu saya langsung siram kepala dari atas, dari bawah dulu. Kaki dulu. Jadi ya, dari bawah dulu. Bawah, jadi kaki dulu bawah. Kemudian ini diamkan beberapa detik, baru siram kepala. Ya Allah alam, memang benar yang jelas. Saya jelas seperti itu Allah. Ya kalau mandi wajib ada ceritanya lagi kalau mandi wajib. Ya nanti saya menjelaskan tata cara mandi wajib. Mandi wajib kan kita akan keras ya. Insyaallah nanti ya semua karena masih banyak insyaallah. Kemudian keluar WC. Ya, keluar WC kaki Kanan. Apa doanya? Gufranaka. Ya, minimal gufronaka. Oke, gufronaka apa artinya? Apa artinya? Ampun. Minta ampun. Mohon ampunan. Apa? Mohon ampunan. Mohon ampunan apa artinya? Tadi apa artinya gufronaka? Coba tadi apa artinya? Ya Allah ampunilah saya. Gufronaka. Kenapa ini Mas sekalian? Karena selalu dalam WC kita tidak pernah berpikir, tidak mengenai subhanallah. Kita mampu kepada Allah atas segala yang kita dalam WC. Ya mungkin hal-hal yang kita tidak tahu. Nah terkadang ada orang, mohon maaf, karena sekarang ini zamannya Exos, zamannya orang biasa jualan. Kadang-kadang mereka dalam WC bikin status sambil jual dalam WC. Ada orang seperti itu Pak. Ya dalam WC sambil menyusun rencana kemana dan kemana. Bahkan ini saya bilang, nah tidak ada tempat lain itu. Ya ada yang jelas juga kita insyaallah ya. Sambil orang keluar WC itu. Kalian lewat. Iya, ini keluar WC dengan kaki kanan. Iya dan kemudian apa tadi? Baca doa. Jemaah sekalian, kita melangkah yang bentuknya adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini WC, maksud WC dulu sih. Sekarang bagaimana dalam perjalanan? Tidak ada WC dan seterusnya. Jemaah sekalian, yang pertama, sebisa mungkin hindari dan inilah pesan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat hadis yang cukup panjang Jemaah sekalian. Ketika Rasulullah SAW melewati sebuah perkuburan di Madinah, ya Rasulullah SAW bersama sahabatnya, Rasulullah mengatakan kedua penghuni kubur ini sementara disiksa, diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka disiksa agar mereka adalah hal-hal yang biasa. Nah, yang biasa ini, padahal itu adalah besar di sini. Salah satu di antara yang Rasulullah SAW adalah mereka tidak suci, tidak bersih ketika buang kecil. Termasuk di antaranya adalah tidak berusaha berlindung ketika buang kecil atau buang besar. Lagi-lagi Pak, yang penting buang kasar itu aman. Yang penting nomor satu aman. Ya. Biasanya kita sedih orang biasa. Kami, apa juga kami? Ya, disuruh rumah di sama-sama. Lihat kami apa kamu ini? Ini saya yakin masa orang seperti ini, saya yakin tidak percaya tidak ada di waktu itu, saya yakin tidak percaya. Pasti kenanya, barangnya, tidak berani. Kenapa? Karena kita katakan, kenapa saya benci begini? Sebentar ini lawan ini, ya. Dalam perjalanan, bila amin masing-masing motor, bukan persoalan motor dan tidaknya kita semasa kencing. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita ini terlindung. Lindungi tidak, ya, lindungi. Itu bahaya. Rasulullah SAW sebagai kata bahwasanya orang disiksa di kuburnya hanya dalam perkara-perkara seperti tidak suci ketika mereka buat kecil. Ya, nah termasuk Mas sekalian ini memahami. Saya mau bertanya sedikit. Apa nih? Saya mau praktek ini ini. Ketika buat kecil, Mas sekalian saya perhatikan tinggalnya perempuan di belakang. Saya perhatikan ya, laki apa?
orang tua dan anak muda Pak beda nih Pak. Buaya kecil kalau laki-laki, kalau kita semua gitu. Kalau ada provinsi. Ya. Ini kalau berkecil itu perannya mas kalian. Kalau kita berkecil itu perhatikan baik-baik. Jangan begitu selesai tidak keluar kita langsung berdiri, jangan. Laki-laki itu maaf ya. Selang itu salam pakar biasa kan. Ya tidak bisa, pasti ada sisa-sisanya. Nah, makanya turut-turut ini intinya bagaimana caranya supaya jangan langsung berdiri. Karena kalau orang itu aus nih Pak, ya, orang tua seperti kita misalnya ya, itu sangat berbeda kalau anak muda. Tetap diperhatikan baik, jangan langsung. Karena kenapa? Sebentar nanti dia sampai ada menetes, sampai ada menetes. Masih ada yang keluar ternyata ini. Bagaimana nih? Nah, nanti kita akan jelaskan lagi karena ada juga namanya waswas syaitan. Ya, karena ada pada saya jumpai Pak. Kenapa ini orang setiap selesai sholat dia berdiri? Ku pelajari beberapa hari. Kenapa setiap ini habis salam langsung berdiri keluar? Ku tanya bilang, kebetulan anak muda bilang, kenapa gitu? Pak Ustaz, seperti yang udah sholat itu ada keluar. Ini namanya waswas, itu dari syaitan. Saya bilang begini. Pertama, ya, pastikan bahwa ketika kita berkecil, pastikan bahwa kita sudah yakin tidak keluar. Namun sebentar ada perasaan itu hilangkan, karena satu-satunya cara melawan itu was-was, ya supaya was-wasnya ragu-ragu. Sakit Pak, kalau dia sakit cara melawannya lawan, dia lawan. Tidak insya Allah. Nah, kemudian yang kedua, karena biasa Pak, kita selesai kita tidak ada nih. Nah, maka yang kedua, kalau memang ada orang seperti itu karena penyakit, maka periksa dokter. Betul tidak penyakit. Kalau penyakit berarti saya cerita ya Pak. Nah, sama kalau perempuan maaf ya, karena putus bisa ada perempuan. Alhamdulillah ya. Sama kalau perempuan haid yang perempuan itu kita lihat, misalkan istiqomah si A ini haidnya dia misalkan maksimal 10 hari. Maksimal paling banyak 10 hari. Kemudian suatu ketika lewat 10 hari, artinya tidak seperti biasanya. Nah, ini kata ulama kita tergolong namanya darah istihadah, darah penyakit. Dia mandi dan tetap sholat. Bagaimana kalau setiap sholat kemudian kedua, maka kata ulama kita dia diganti celananya posisi mau sholat. Sama kita laki-laki tadi, kalau kita sudah berwudu kemudian keluar tapi itu dalam penyakit, maka tetap sholat. Kerja saja itu bagaimana? Kita sholat lagi Pak. Kalau itu mau ditunggu di dalamnya, ini banyak, ya. Ini terkait dengan masalah keju tadi. Ya sedikit lagi. Berapa menit? 1 menit. Sedikit lagi ya. Ini masalah keju hati-hati mau apa ya? Karena biasa ada orang keju pokoknya dia keju saja. Jangan lupa. Karena tidak ada gunanya guru kita, masalah kita kalau ini bermasalah. Minta sholat zuhur harus suci Pak. Hadas besar, hadas kecil, najis dan terusnya harus bersih. Nah kalau tidak bahaya. Sholat kita tak tidak artinya. Ya karena kenapa? Karena kita tidak bersih dan itu. Makanya saya lagi bahwa insya Allah orang yang menjaga sholat dengan baik pasti diperhatikan. Ya. Jelas di sini ya. Ada pertanyaan mungkin terkait dengan masalah ini. Sebelum saya lanjut, ada pengalaman, ada kasus, silakan. Yang mana itu kalau lagi salam ada kayak netes Seperti ada. seperti Begitu dicek, ya tidak ada. ya Itu tadi Mas Syaitan. Iya, saya juga pernah seperti itu Pak. Iya, waktu saya juga masih awal-awal juga masyarakat sudah mulai dengan masyarakat sholat, sudah mulai rajin ke masjid. Itu begitu Pak menurut saya. Merukuk. Bagi sesuatu itu tidak ada. Berulang seperti itu. Saya tanya Pak Ustaz bilang tidak itu waswas syaitan. Jangan kira-kira itu. Apa jangan diberikan itu? Selesai. Ya, kalau sekarang kan ada namanya menetes. Jelas ini Pak ya. Iya. Jadi satu saja caranya untuk masalah waswas melawan adalah harus dilawan. Jangan kita dikalahkan waswas syaitan dengan waswas seperti itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia senantiasa bisikan ke dalam hati. Sama contoh Pak ya. Ya contoh Ustaz. Allahu Akbar. Sudah ke bahasa
maksud dari kakiku itu? Ah, ya, ada yang berperang seperti saudara sobat. Sudah itu kayaknya tadi tidak kuat loh. Nah, makanya kalau berwudu sadar karena ada orang berwudu tidak sadar tiba. Maksudnya sih gimana? Dia tidak sadar, ternyata selesai berwudu. Kan kenapa? Karena tamak nih. Iya. Bercepat. Langsung pasti sebentar. Nanti misalnya tidak mempengaruhi. Padahal sudah selesai semua. Nanti misalnya bilang, tadi tidak dibahas kakiku itu. Bisa dibawa ke kering. Dan ini Pak, ternyata Pak, gimana ini? Ini makanya hati-hati. Hati-hati Pak. Jangan sampai gara-gara kita mengejar itu rakaat pertama, mengejar rukuknya imam, kadang lari. Kadang biasa berwudu tidak perhatikan. Banyak kita tempat seperti itu. Ya, berwudu kita praktekkan ya. Berwudu biasa kita ini. Jelas di belakang. Ya, masuk rukuk. Kosong. Ya, ini semua adalah hal-hal yang terlarang. Ya Allah, Pak jelas di sini Pak ya. Ada yang lain Pak? Ini kan Ustaz, buang air besar dan buang air kecil ikutan kategori dalam hadas ya. Kategori hadas. Apa itu? Kalau buang air besar dengan air kecil. Ada namanya hadas. Hadas itu dalam keadaan yang tidak nampak. Iya, yang nampak Ustaz ya. Apakah memang itu perlu setelah berhadas? Memang kita harus wajibkan berwudu atau bagaimana Ustaz? Iya. Jadi begini Pak ya. Istilah begini, berhadas itu kan hadas gajah. Apa hadas kecil, hadas besar? Ya, hadas kecil itu dia hanya bisa dengan hanya berwudu saja. Tapi tidak semua kita harus berwudu karena apa? Contoh gini Pak ya. Ini saya laki-laki lagi. Ini khusus laki-laki ya. Laki-laki itu Pak mengeluarkan 3 cairan. Laki-laki mengeluarkan 3 cairan yang penting ya. Satu ada namanya mandi, ada wadi, ada mani. Ya. Saya tanya Pak, yang mana yang mewajibkan mandi? Mani. Sperma. Ada budaya. Tidak kata saya kan saya belum menikah. Bukan persoalan menikah itu orang. Ya, namanya sudah balik pasti itu. Oke, baik. Jadi ada mani, ada wadi, ada madi. Ini harus dikenali Pak. Karena jangan sampai kita kena wasyaiton, mandi ke ini, Pak tidak seperti itu. Jadi wadi, ini mohon maaf ya, ini kadang saya lupa perbedaannya, tapi gini. Ada namanya maaf ya, cairan bukan istilahnya. Kalau kita bangun pagi, kencing sebelum keluar, kencing ada keluar. Didahului kan? Oke. Ada juga tapi mohon maaf ya, saya lupa perbedaannya, tapi kita langsung ambil saja contohnya. Atau maaf yang kedua adalah ketika orang naik syahwatnya, atau kalau laki-laki dan ketika dia bermesra istrinya keluar cairan. Nah, ini semuanya ini najis tapi tidak mewajibkan mandi, dia hanya cukup berwudu setelah itu. Terutama itu tadi yang berbentuk misalnya syahwat memuncak keluar itu yang dia memaafkan semuanya gitu. Ya, maka itu harus dicuci karena najis itu. Mencuci baru berwudu. Nah, kalau mandi jelas, itu pasti orang mandi wajib. Nah, tapi ada juga istilah begini, Pak Ustaz, maaf ini ya, kita tidak keluar Ji. Misalnya orang suami istri, tidak keluar Pak Ustaz. Iya, tapi kan masih kita. Iya, masih kita. Ini maka kata Rasulullah SAW, bertemunya dua khitan. Maksudnya bertemunya ketika pedang masuk di sarangnya kewajiban mandi Pak. Kan tidak kering, kan tidak karena masuk ya Pak. Masuk nih. Ya mimpi. Kalau mimpi itu wajib Pak. Kalau misalkan ini kalau fikih Pak agak sedikit kalau fikih ya. Kalau perempuan kan ini maaf ini Pak ya, maaf ini. Ya, jadi tadi kembali bahwa buang air kecil itu kan ya tidak harus dibilang berkurang. Tapi kalau boleh, tapi bukan menjadi syarat bahwa ketika habis buang kecil harus berwudu. Tetapi kalau berwudu boleh, tapi itu tidak ada kaitannya dengan harus berwudu orang. Ya, wallahu a'lam. Jangan sampai sini Pak ya. Ini Pak agak sensitif kalau bahas tadi. Mohon maaf ini Pak, masalah laki-laki ini penting. Biasa dia bilang tidak perlu tapi kan masuk ini. Iya, ini maaf ini karena kita harus semuanya, ya laki-laki semuanya. Ya silakan ini, layan jadi panas. Tidak masalah. Nah ini juga ada pembahasan tersendiri.
Jadi begini Pak ya, itu namanya keadaan darurat. Soal dalam keadaan apa Pak? Kategori. Ya, bahkan sekalipun misalkan pakaian kita dalam keadaan bernajis, ya, dan memang tidak memungkinkan untuk diganti karena kondisi, maka silakan. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya, dan tidak ada alasan untuk orang tidak sholat karena kategori. Tidak ada alasan Pak. Lagi-lagi tidak ada alasan. Tidak bisa berdiri dulu. Ya, tidak. Makanya dalam pentingnya orang di sampingnya menjaga, ingatkan waktu sholat. Karena kekuatan kita ada di situ. Dan baik kita saksikan kasihan orang yang sakit tidak sholat, orang yang menjaga tidak sholat juga. Saya bilang, bagaimana Nabi kita takut Allah kalau begitu kemudian orang kasih. Banyak tidak disaksikan orang yang sakit tidak sholat, lebih tidak menjaga. Seharusnya ini orang yang menjaga, ingatkan sholat. Tidak bisa bertayamum. Ya. Tayamum kan simpel sekali kan? Maaf ya, jangan sampai dia bilang begini begitu. Nanti banyak kisah-kisah Pak ya yang terkait dengan masalah itu kan itu. Ya Allah, jelas ini ya. Tetap ada masalah. Nanti mau gimana cara dicuci? Nanti tidak mungkin harus dicuci. Allah ya, Allah. Ya karena ini dia dalam keadaan yang apa istilahnya darurat seperti ini. Allah. Ada yang mungkin? Ya, silakan Pak. Bagaimana cara Ustaz mengetahui bahwa kalau kita cebok itu meyakinkan bahwa kita itu sudah bersih? Oh iya, ini juga penting ini. Nah betul. Di situ main lagi syaitan itu. Habis 1 ember Pak, belum ini. Makanya Pak ini, ketika dalam hati mengatakan bersih itu Pak. Karena ada juga orang mengatakan tidak, kasih masuk segini di pantai jangan Pak. Apa nih orang bilang kasih masuk begini kemudian cincung ada tidak jangan gitu. Apa istilahnya, jadikan hati kita sebagai hakim penentu bersih itu Pak. Iya. Jangan sih. Aduh, 1 ember habis. Kenapa sekali? Belum disuci, belum bersih. Jadi jadi tidak ada takaran macam bosa harus 5 ember, 2 ember. Iya, tapi ganti satu apa namanya? Satu tim bilang bersih. Betul nih, ya betul jangan tahu itu. Takaran itu kamu itu suci dan bersih itu tanya. Ya, tanya itu. Allah ya, karena saya belum pernah dengar kalau saya harus 1 ember, 2 ember. Ya, tanyakan itu. Termasuk dalam hal mandi wajib nanti saya kita jelaskan. Ada orang yang sama mandi itu, ahli itu 2 ember itu banyak sekali. Sama dengan mandi jenazah, banyak sekali. Pada sebenarnya mandi jenazah itu tidak ada di bagian mandi wajib. Kenapa dikatakan mandi jenazah? Karena orang yang mati tidak bisa mandikan dirinya. Makanya kita mandi jenazah. Karena tata caranya tidak ada beda dengan mandi wajib. Seandainya dia bisa mandikan dirinya, tapi orang mati Pak. Ya, kadang-kadang orang kan sampai tak berapa bahaya harus. Ya. Wallah. Cukup Pak ya? Ya, coba. Kencing sebetulnya duduk atau berdiri. Disunahkan. Tapi kadang-kadang orang banyak yang berdiri kencing. Sebaiknya memang Pak, Allah belum dari segi jelasnya lebih bagus jongkok. Ada memang sisi dari sisi medis, ya kebiasaan orang. Sebenarnya memang kalau berdiri itu salah satu di antara yang kita yang dijaga adalah terperci itu air kencing. Tetapi kalau lalunya Allah tampak lebih bagus apa tadi? Jongkok. Iya, jongkok lebih aman. Iya. Kalau persoalan darurat, kalau darurat dia berdiri. Darurat berdiri. Iya, darurat berdiri. Allah alam, ya jelas lebih amannya jongkok, paling amannya jongkok. Tapi kembali juga darurat, ya. Karena biasa kadang orang kalau misalnya jongkok berdiri kadang tidak terasa kalau dia dalam keadaan ini. Sama kalau misalnya orang biasa badan besar, duduk dengan jongkok itu beda Pak. Ya. Tapi ini di sini kan ada. Iya, kan ada di sini kita punya WC kan ada yang berdiri, ada yang itu. Tapi paling tidak ada WC pasti lihat di masjid apa namanya depan pinalan. Dia bagus banget tempat rumah ini Pak ya, masukkan sedikit. Bagus dia saya lihat tempat anunya kunci berdirinya. Karena apa di pintu ji. Iya, jadi upayakan maaf ini Pak ya, maaf ini Bapak. Kalaupun berdiri terpaksa, usahakan terlindung. Iya, ini lindungi Pak, ada itu dibikin saja untuk alma itu aman itu. Kalau bisa sampai tidak kelihatan dia punya kepala. Kalaupun terpaksa dia harus berdiri. Karena masalahnya Pak, kita fasilitasi orang ada
ini berpahala insya Allah. Ya sebagaimana hanya kita pasang untuk perempuan atau pembunuh dan tertutup. Karena orang pergi jilbab kan kasihan masalah bunuh-bunuh kalau kelihatan. Tapi Iya. sudah ada masjid itu, sudah dia tiadakan lagi tuh kencing berdiri, tidak ada Iya. lagi. Tapi- Dia sudah siapkan lagi kencing jongkok. Sudah, iya. Iya, artinya disiasati kita caranya. Sudah dia rubah. Iya, Dia rubah. di masjid pusat Niaga Daya itu, Nggak nih. dia tidak ada lagi. Kan itu tadi Pak, ya kita fasilitasi dapat pahala nih. Iya, saya kira cukup jemaah sekalian karena waktu sudah masuk insya Allah banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kebaikan. Jadi kita boleh empat dapat pahala di situ insya Allah pahalanya luar biasa itu kalau kita melayani Allah kaum muslimin atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian